anak-anak kuliah sekarang tuh kayak kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang. Ketika kita sudah silaturahmi ke dalam kelembagaan kemahasiswaan, otomatis kita akan menemukan orang-orang hebat lainnya. Berbicara manajemen waktu, kita harus sadari dulu bagian mana semuanya yang paling penting nih. Yang kata dibilang kan ada keluarga, ada tugas kuliah. Karena ada standar poin kelulusan yang dimana itu menjadi nilai keaktifan mahasiswa. Di situ ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Langsung dari gedung VIP UMJ lantai 3 Studio 007. Alhamdulillah banget, hari ini kita kedatangan tamu spesial, tokoh mahasiswa yang terkenal banget di VIP UMJ ini. Susah banget ditemuinya guys. Langsung saja kita berkenalan dulu ya terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Malik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Malik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini Bang Malik tuh saya lihat pakai almet merah ya. Oh, ini bukan Merah. almet. Oh, apa itu? Ini bisa dibilang PDH, pakaian dinas harian, ataupun bisa juga bilang pakaian dinas lapangan gitu. Sebelumnya di sini Bang Malik tuh menjabat sebagai apa sih kalau boleh tahu nih? Ya, untuk posisi yang saya duduki hari ini ya, alhamdulillah saya dipercayai oleh kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan pada periode 2019-2020 ini sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk di tingkatan fakultas. Seperti itu, Aura. Kira-kiranya seperti itu. Keren-keren banget itu Bang Malik. Bisa jadi ketua tuh gimana sih caranya, kasih tahu dong gitu. Untuk menjadi sebagai seorang pemimpin ya, sebenarnya kalau dari saya pribadi ya tidak menyangka aja gitu kan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ya hari ini apa yang kita berikan, apa yang kita usahakan untuk kemajuan kelembagaan mahasiswa di tingkat fakultas, otomatis apa yang kita hari ini kita kerjakan dan semuanya itu akan dilihat oleh kawan-kawan sekalian, dan kawan-kawan juga akan ketika melihat, mereka mungkin akan merasa percaya bahwasanya kita bisa untuk melakukan hal-hal yang besar. Atau kita coba mulai dari melakukan hal-hal yang kecil aja baru. Gimana tuh contohnya hal-hal yang kecil itu? Ya, contoh hal kecilnya dengan sering utamain, pertama kita sering silaturahmi lah ke lembaga mahasiswa gitu kan. Kita sering silaturahmi karena ketika kita sudah silaturahmi ke dalam kelembagaan kemahasiswaan, otomatis kita akan menemukan orang-orang hebat lainnya gitu, ya kan. Contohnya ada Tum Yogo gitu kan, dan iya. Bu Fatur, dan ada juga lagi Bang Fikri, dan masih banyak lainnya orang-orang yang hebat di kelembagaan mahasiswa gitu. Nah, mulai dari kita biasakan nongkrong aja dulu, biasakan kita ngobrol sama mereka, otomatis ya kita berkumpul sama mereka, lingkungan kita adalah orang-orang hebat, otomatis kita akan berusaha untuk menjadi hebat seperti itu. Jadi yang bisa diambil tuh dengan kita bergaul dengan orang-orang yang hebat, Yeah. kita bisa ketularan juga nih hebatnya, kita bisa ketularan juga ilmunya nih. Menurut Seperti itu. Bang Malik sendiri nih, organisasi seberapa pentingnya sih di perkuliahan? Kan banyak nih ya Bang, kayak anak-anak kuliah sekarang tuh kayak kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang. Menurut Bang Malik sendiri gimana? Pertama, dibilang penting atau nggak penting, menurut pribadi saya itu sangatlah penting, karena di dalam organisasi itu kita bisa mengukur pertama batas kemampuan kita tuh sampai mana. Satu di situ. Cara mengukurnya tuh gimana sih? Pertama kan kita mendapatkan sebuah tugas di dalam organisasi. Misalnya kita menjadi anggota, kita ditugaskan untuk contohnya deh, kita harus membuat desain ataupun kita membuat suatu kegiatan. Kita pasti awal-awalnya kita bingung kan, kita nggak tahu nih, ya kan, gimana sih cara membuat kegiatan. Akhirnya kan kita bisa tahu bahwasanya diri kita tuh belum tahu bagaimana cara untuk membuat sebuah kegiatan. Akhirnya kita nanya, kita mencari tahu kepada orang yang memang sudah berpengalaman, dan situ kita dapat pengetahuannya. Akhirnya kita bisa menjalankan sebuah kegiatan. Akhirnya naiklah kita pengetahuannya. Contohnya simpelnya seperti itu aja sih mungkin, Aura. Terus udah nih ya, kita ikut organisasi misalnya di kampus. Terus cara Bang Malik sendiri tuh memanage waktu Bang Malik itu gimana sih antara kampus
nilai kampus, ngejar nilai kampus mungkin. Organisasi, terus waktu buat sama doi, sama pacar, sama temen gitu. Gimana? Pertama, berbicara manajemen waktu, kita harus sadari dulu bagian mana semuanya yang paling penting nih. Yang kata dibilang kan ada keluarga, ada tugas kuliah, ada teman, dan ya yang nggak munafik juga, memang ada hubungan gitu kan. Yeah. Misalkan ada hubungan yang spesial yang kita bersama orang lain gitu. Tapi untuk kita memanage waktunya itu dulu, kita harus tahu nih dari sekian banyak sekian banyak hal yang tadi, mana yang lebih penting. Dan lebih pentingnya itu maksudnya gini, mana yang lebih bermanfaat untuk kita gitu. Apakah pacaran, ya, apakah cuman berteman dengan ngobrol-ngobrol doang, apakah menjalankan organisasi, ya, apakah kuliah atau enggak, apakah keluarga. Nah, kita prioritaskan dulu mana yang lebih bermanfaat untuk kita gitu. Setelah kita sudah tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kita bakalan bisa menentukan. Berarti dianalisis dulu ya kita kegiatannya, dibuat list dulu gitu. Biar nggak bertabrakan juga sama jadwal-jadwal yang lain. Nah, menurut Bang Malik sendiri nih, kan banyak nih ya anggota yang mau jadi ikut organisasi itu kayak niatnya setengah-setengah, kayak pengen ikut-ikutan nih gara-gara temen-temennya mau biar dipandang lah. Menurut Bang Malik sendiri nih gimana? Banyak banget soalnya kasus. Jadi ngejalanin organisasi tuh setengah-setengah doang. Iya. Sebenarnya gini, untuk perihal masalah ikut-ikutan, teman-teman yang memang ikut-ikutan di awal pun tidak masalah kalau menurut saya pribadi untuk ikut-ikutan nih di awal, ya kan? Karena hari ini kan saya lihat juga untuk teman-teman yang di fakultas ini kebanyakan ya mereka harus ada temannya dulu untuk masuk ke dalam keorganisasian. Tapi bagaimana nanti tugas orang-orang yang dalam organisasi ketika memang dia sudah datang ke organisasi untuk membuat dia itu seolah-olah organisasi mahasiswa yang ada di fakultas itu sebagai rumahnya sendiri, seperti itu. Jadi kalau untuk pribadi saya yang perihal mereka ikut-ikutan, untuk di awal nggak apa-apa gitu, yang penting ikut aja dulu temennya gitu kan, toh itu hal yang baik. Tapi kalau misalkan untuk kedepannya sudah mengemban amanah ataupun sudah menjadi keanggotaan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi totalitas dan loyalitasnya terhadap organisasi. Jadi nggak apa-apa nih awalnya ikut-ikutan, asal kita survive sendiri di dalam organisasinya itu, biar kita bisa berkembang terus. Terus kan di VIP sendiri nih ya Bang, katanya sih tuh ikut organisasi penting banget buat kelulusan. Itu maksudnya gimana deh? Soalnya saya juga masih belum paham juga nih. Iya. Memang di tahun 2018 atau 2017 gitu ya, itu SK Rektor 606 itu keluar. Dan itu mewajibkan kelembagaan mahasiswa itu mahasiswa untuk berperan aktif di kelembagaan mahasiswanya. Karena ada standar poin kelulusan yang dimana itu menjadi nilai keaktifan mahasiswa. Di situ ada poin-poinnya tuh. Kalau misalkan kita ikut kelembagaan mahasiswa untuk tingkat fakultas poinnya berapa, ya kan? Bahkan syarat PKKMB pun ada poinnya ternyata. PKKMB pun tiap yang ikut organisasi tuh dia dapat poin, misalnya poin 50 untuk naik ke berikutnya atau gimana? Jadi poin itu nanti akan dikumulatifkan di akhir atau enggak dihitung di akhir lah. Dihitung di akhir semester sebelum kita mendaftarkan sidang. Itu kita dihitung tuh kegiatan apa yang sudah kita ikutin gitu. Misalkan ada beberapa kegiatan yang sudah kita ikut sertakan, nanti akan dihitung sama pihak fakultas sesuai dengan poin-poin yang sudah diterapkan. Seperti itu. Bang, mau cerita dikit boleh gak? Cerita apa tuh? Ya jadi kan saya suka insecure gitu, ikut di dalam organisasi, takut saya nggak bisa apa-apa, takutnya gitu. Jadi dalam organisasi saya masuk terus suka insecure gitu, kadang ngeliat temen yang lebih tinggi kemampuannya itu gimana sih? Tolong kasih wejangan buat saya, kan kita sharing aja. Sharing. Apa? Jadi kalau misalkan kita melihat seperti hal itu, ya pertama kita setiap ada masalah kita harus bisa melihat dari dua sisi.
Pertama sisi negatif dan sisi positifnya. Kan kalau misalkan tadi Aura bilang seperti itu, ya mungkin Aura menanggapi masalah itu dengan hal-hal yang negatif, misalkan bukan masalah ya, tapi melihat teman-teman Aura yang lebih baik, Aura menganggapnya itu menjadi suatu hal yang negatif buat diri Aura. Kalau jadi Aura insecure lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita anggap positif, contoh hal positifnya, dia aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Gitu kan. Jadi setiap suatu hal yang datang ke hidup kita itu pasti selalu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Gitu. Makanya ini juga sebagai kunci dari saya pribadi gitu ya. Ketika ada masalah ya saya harus bisa melihat sisi negatif dan sisi positifnya. Gunanya apa? Negatifnya kalau dari saya hal-hal yang negatifnya untuk diwaspadai satu. Dan yang hal positifnya ya untuk saya melangkah lebih ringan lagi ke depannya. Buat acuan ke depannya. Biar lebih ringan lagi gitu. Jadi teman-teman yang masih insecure kayak saya, jangan insecure lagi. Tadi bagus banget kata-kata dari Bang Malik. Setiap kita ikut kegiatan itu pasti kita ngeliat dari antara dua sisi itu ya, sisi negatif dan sisi positif. Kita tergantung melihatnya di mana aja gitu. Terus cara kita menghadapi suatu masalah juga mungkin perlu juga. Ya, perlu. Sangat perlu untuk dilihat dari situ. Terus saran dari Bang Malik untuk teman-teman yang masih bingung nih mau ikut organisasi atau enggak gimana? Saya pikir sih sudah jelas ya kalau untuk di UMJ sendiri, karena organisasi itu ketika kalian menjadi mahasiswa di sini dengan keluarnya SK 606, organisasi itu udah bukan menjadi sebuah pilihan kita mau ikut atau enggak, tapi memang sudah diwajibkan. Ada di peraturannya yang mewajibkan setiap mahasiswa itu wajib mengikuti satu organisasi yang diakui oleh universitas. Tapi misalnya nih Bang, kalau misalnya ada mahasiswa tuh dia nggak benar-benar nggak ikut organisasi, gimana? Dia nggak mau ikut apa-apa, jadi cuma mau kuliah terus. Ya kalau untuk itu sih sebenarnya balik ke pribadinya. Cuma kan tadi kalau dari saya tekankan kan ada peraturan seperti itu gitu loh. Ada peraturan yang SK 606 yang memang mewajibkan mahasiswa ikut satu organisasi. Gunanya apa sih kalau misalkan gitu kan? Ini saya kasih gambaran nih. Kalau misalkan mahasiswa yang malas atau nggak kupu-kupu melihatnya ribet banget gitu kan. Tapi siapa tahu mahasiswa yang kupu-kupu punya bisnis yang di luar itu. Dia kerja part time mungkin untuk biaya hidupnya dia. Nah itulah makanya sebagai kita sebagai kelembagaan mahasiswa harus bisa mengambil sebuah solusi terhadap teman-teman yang memang hari ini memiliki kekurangan ekonomi, dia harus kuliah sambil bekerja. Kenapa kita nggak bisa ciptakan koperasi? Padahal koperasi itu kan dilindungi oleh dunia, misalkan koperasi mahasiswa kah gitu kan. Mungkin itu bisa jadi solusi baru buat kita. Jadi teman-teman yang mau ikut berorganisasi, dia nggak perlu khawatir kehilangan ekonominya, karena di dalam organisasinya pun dia bisa bisa menghasilkan uang untuk menunjang ekonominya gitu. Koperasi yang dimaksud di sini dengan cara apa ya Bang? Maksudnya kita menjual atau gimana? Jadi gini, kalau misalkan kita tidak bisa produksi, kita bisa yang namanya mencari pasar. Misalkan mahasiswa banyak yang punya usaha, misalkan mereka bisa produksi tapi mereka nggak punya pasar. Nah kita sebagai BEM atau enggak himpunan bisa membuat suatu akun media sosial yang memang di situ khusus untuk jualan atau enggak produk-produk dari mahasiswa Fakultas Pendidikan. Jadi artinya mereka juga dapat income. Artinya setiap mahasiswa kalau enggak dengan cara ya setiap mahasiswa menjualkan barang temannya gitu. Barang temannya dia nggak punya, misalkan Aura punya produksi ya. Nah saya cuman bisa menjualkan. Artinya kan ada keuntungan. Ada keuntungan kan di situ. Nah, kenapa kita tidak saling memberi manfaat di situnya? Ya, itu saling bisa menguntungkan. Di situ kan bisa. Sebenarnya banyak memang untuk solusi-solusi seperti itu, tapi tergantung bagaimana kita respon terhadap solusinya dan bagaimana kita untuk siap kesanggupannya untuk menjalankan hal-hal seperti itu. Berarti tergantung niat kita sendiri juga ya, benar-benar mau niat berorganisasi atau enggak. Iya. Bagus banget teman-teman tadi yang dibilang sama Bang Malik, jangan takut buat berorganisasi walaupun mungkin di sini banyak kekurangan juga, tapi
teman-teman kita yang di organisasi bakal bantuin kita juga kok buat tumbuh ke depannya juga. Terus mungkin Bang Malik ada wejangan buat teman-teman sekalian di luar sana, kasih sedikit wejangan gitu. Apa ya wejangannya? Kalau dari saya pribadi sih, ya ini mungkin dari yang tadi sih, untuk masalah saya lebih terfokus sama masalah masalah pandangan aja. Pandangan. Bagaimana yang tadi saya bilang, untuk melihat masalah, jangan diambil langsung sisi negatifnya dan kita langsung berpikiran bahwa kita tidak mampu melewati akan hal itu. Gitu. Kita lihat sisi positifnya. Ketika memang ada masalah itu datang, ya mungkin ya, masalah itu menambah kekuatan kita, atau enggak menambah pengetahuan kita, ataupun uji coba untuk kita ke depannya lebih baik. Mungkin itu aja, agar teman-teman mahasiswa tidak gampang putus asa ketika ditimpa masalah gitu kan. Jadi harus benar-benar ada keyakinan dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. Itu aja sih. Nah teman-teman, ini cerita dari Bang Malik, penuturannya bagus banget. Mungkin bisa menambah inspirasi buat teman-teman juga di luar sana yang mau ikut ke dalam organisasi. Jangan melihat satu masalah itu dari satu sisi negatifnya aja. Makasih Bang Malik atas wejangan dan cerita-cerita inspiratifnya. Semoga juga teman-teman di luar sana bisa ikut organisasi tanpa takut, tanpa merasa kekurangan, dan teman-teman di organisasi pun juga akan membantu teman-teman yang mau ikut organisasi. Nah, mungkin sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya channel Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.